Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan subuh hari ini, insyaallah saya masih tetap akan menyampaikan dan membicarakan tentang permasalahan Palestina. Permasalahan Palestina pada hari-hari ini menjadi sangat penting untuk kita bicarakan. Ya, karena jangan sampai kita justru dengan apa yang terjadi di Palestina kita mengabaikan, ya, sehingga kita menjadi kelompok yang seperti saya sampaikan 2 pekan yang lalu. Ada 3 kelompok manusia menghadapi permasalahan Palestina ini. Yang pertama, kelompok yang memberikan perhatian, memberikan pembelaan, perhatian, pertolongan, ya, ini kelompok pertama yang mendukung. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak mau tahu. Dia bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Tahu tapi dia tutup mata, tutup telinga, tidak mau tahu. Yang penting rutinitas hariannya bisa dia tunaikan. Dari rumah ke pasar, rumah ke sawah, rumah ke kantor, selesai. Urusan Palestina itu bukan urusan kita. Kelompok yang ketiga, ini yang lebih buruk. Kelompok yang justru mengecilkan, ya, kelompok yang justru tidak membela, ya, tidak membela, yang berlepas diri, ya. Bahkan kelompok yang ketiga ini kelompok yang ikut, kalau bahasa sekarang ini, menggembosi, ya, menggembosi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina dan menyalahkan, ya, tidak memberikan dukungan, menyalahkan, memfitnah, bahkan menggembosi. Ini 2 kelompok ini mudah-mudahan insyaallah kita tidak termasuk di dalamnya. Maka kita ingin menjadi bahagian yang pertama, kelompok yang ikut memberikan pembelaan. Mengapa? Karena yang terjadi di Palestina, kita nggak usah bicara agama. Dari sisi kemanusiaan, sepanjang orang itu masih manusia, dia pasti punya hati. Kalau dia masih manusia, dia pasti masih punya perasaan yang terkecil dalam hatinya, perasaan yang iba, tergores hatinya, ya, melihat betapa kemanusiaan sudah tidak ada lagi di Palestina. Tidak ada itu, bicara kemanusiaan nggak ada, ya, bahkan lebih keji daripada binatang. Itu. Nah, kita ingin menjadi bagian yang pertama yang memberikan dukungan, pertolongan sebagai bukti
Saudara-saudara kalian, kalau kita mengkaji tauhid ya, la ilaha illallah, tauhid itu dibangun di atas kalimat tauhid itu sendiri, yaitu la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Kalau kita kaji tauhid itu harus bisa melahirkan sikap, ya, konsekuensi daripada tauhidnya seorang beriman itu harus bisa melahirkan dua sikap. Ya, jadi orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada pada dirinya dua sikap. Yang pertama al-wala. Al-wala ini memberikan loyalitas, ya, menolong, membela, memihak, mencintai. Ini al-wala. Ini harus ada ini. Sikap yang kedua kebalikan dari al-wala, yaitu al-bara. Al-bara berlepas diri. Berlepas diri, ya. Tidak mendukung, tidak mencintai, dan memberikan permusuhan. Ini juga harus ada. Jadi maknanya, siapa yang harus kita bela, siapa yang harus kita cinta, siapa yang harus kita berpihak dengannya, siapa wali-wali kita, itu harus jelas. Dan sebaliknya, siapa musuh kita yang kita harus berlepas diri dan harus membenci, itu harus jelas. Ya, bahkan ada satu kitab khusus ditulis oleh seorang dai dari Saudi. Ya, dia sarjana ilmu akidah, ya, doktor, mendapat predikat, ya, summa cum laude, ya, mumtaz, ya. Beliau menulis satu buku Al-Wala wal Bara fil Islam. Itu luar biasa. Diberi kata sambutan oleh ulama-ulama Saudi, diakui sebagai buku yang bisa dibilang dari sisi akidah terbaik saat itu, tahun 93. Alhamdulillah saya ada punya bukunya. Itu panjang lebar, itu dibahas bagaimana mestinya akidah seorang Islam. Ya, sikap al-wala dan al-baroknya itu harus jelas. Ya. Syekh Said Al-Qahtani namanya. Gitu. Nah, kita sebagai bentuk wala kita, loyalitas kita harus jelas. Dukungan kita itu harus nyata. Ya. Muslim itu dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Di mana ada orang menyatakan sebagai muslim bertauhid, dia saudara kita. Dimanapun, di ujung dunia sekalipun, kalau ada orang Islam yang bertauhid, dia saudara kita. Islam tidak diikat, dibatasi dengan sekat-sekat negara atau wilayah, tidak. Ya, saudara umat Islam itu seluruh dunia, di mana ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia saudara kita. Yang kepada mereka kita harus memberikan loyalitas kita, pertolongan kita, keberpihakan kita, pembelaan kita, dimanapun mereka. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Itu. Dan sebaliknya, sikap kedua yaitu al-bara, berlepas diri. Ini juga harus ada. Siapa yang harus kita berlepas diri, tidak mendukung, tidak memusuhi, ini juga harus ada. Nah, ini ada dalil-dalilnya semua. Dari sisi akidah kita harus kita terapkan ini dua sikap ini. Maaf, saya izin minum. Dan bahkan naudzubillah jangan sampai terbalik kepada musuh, orang zalim, orang kafir, justru kita memberikan loyalitas. Musuh kafir, ya, memusuhi Islam. Jadi tidak semua kafir itu harus kita musuhi, tidak semua kafir. Tak boleh orang Islam tanpa sebab memusuhi orang kafir, juga dilarang. Orang kafir yang memusuhi Islam, nah itu boleh. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 7 ke 8 itu jelas. Ya, orang kafir yang memusuhi Islam, ya, kemudian kita dukung saudara sendiri yang tauhidnya sama, ya, justru kita benci, kita fitnah, kita zalimi hak-haknya. Jadi dibalik, kepada musuh dia merangkul, mendukung, kepada saudaranya dia berlepas diri, tidak mendukung. Nah, ini tauhidnya cacat, tauhidnya rusak ini.
Siapapun dia, hatta dia tinggal di dekatnya Ka'bah. Enggak. Ini yang kita perlu hati-hati. Ya. Jadi wala dan barok kita harus jelas. Ya. Terutama ya sekarang ini menyangkut masalah Palestina. Gitu. Jangan sampai justru musuh Yahudi sudah jelas-jelas kafir memusuhi Islam, kita tidak benci, justru kita cintai, kita berpihak. Ya. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 113, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian cenderung kepada orang zalim yang akibatnya kalian itu disentuh api neraka. Orang zalim saja, orang zalim itu belum tentu kafir dan tidak kafir memang. Kalau kafir ya sudah pasti zalim. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim yang akibatnya kamu itu disentuh neraka. Lantas bagaimana kalau kita memihak orang kafir? Itu. Nah, di sini saya akan sampaikan ya, dan saya ya sudah sejak tempoh hari kita hari ini harus kita bahas terus permasalahan ini. Sebagai apa? Bukti yang bisa dibilang bukti yang sekecil-kecilnya bahwa kita bersama mereka. Kita mendukung mereka, kita hormati perjuangan mereka sebagai bukti itu. Kita dukung, kita hormati, dan kita bersama mereka. Karena apa? Wala dan barok itu, ya, bukti seorang itu berwala atau memberikan loyalitas. Jadi kalau kita loyal kepada saudara kita, itu harus ada buktinya. Ya. Apa buktinya? Ada 4. Bukti kalau kita loyal kepada saudara kita sesama Islam itu ada 4. Yang pertama an-nusrah, memberikan pertolongan. Jadi kalau kita mencintai saudara kita sesama Muslim, itu bukti pertama an-nusrah, kita memberikan pertolongan. Ya. Yang kedua al-ikram, memuliakan saudara kita. Ya, kita tahu ada saudara kita di sana umpama ya, mungkin warna kulitnya tidak sama dengan kita, rambutnya tidak sama. Tapi kita tahu dia muslim, ya kita muliakan, dia muslim. Bukan kita hina. Ya. Bukti ketiga al-ihtiram. Ihtiram menghormati. Kita hormati saudara kita. Walaupun perbedaan-perbedaan itu di sana sini ada, tapi dia muslim, kita hormati. Ini bukti wala, bukti loyalitas. Pertama, nusra, memberikan pertolongan. Kemudian al-ikram, memuliakan. Al-ihtiram, menghormati. Yang keempat, al-qawnu ma'al mahbubin zahiran wa batinah. Bukti keempat, yaitu merasa selalu bersama dengan saudaranya dimanapun, walaupun dibatasi oleh ya sekat-sekat negara yang jauh, tapi hati ini menyatu dengan saudara kita dimanapun. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Kita di sini, mereka di Palestina. Mereka saudara kita, kita mencintai mereka. Coba lihat tuh orang-orang Palestina, antum saya rasa yakin saya ya melihat bagaimana tayangan di YouTube itu. Bagaimana diuji orang Muslim Palestina itu, dipegang bendera Indonesia merah putih, dikasih korek api. Mau enggak? Kamu bakar bendera Indonesia ini. Saya kasih uang sekian. Oh, tidak mau. Padahal besar itu imbalannya. Nah ini orang walaknya benar. Apa alasannya? Oh tidak, mereka saudara kita, mereka muslim terbesar itu di Indonesia, mereka membela kita. Nah itu loyalitasnya benar, itu walaknya benar. Mestinya begitu kita. Nah, gitu. Nah jadi di sini saya ingin sampaikan apa bentuk bukti bahwa kita ini loyal, mendukung mereka, harus ada buktinya. Buktikan. Nah, di antaranya yaitu apa? Kita fokus terus, kita bicarakan. Ya, bagaimana mereka ya dizolimi, kezoliman yang luar biasa. Ini melebihi Fir'aun. Bagaimana upaya kita menolong, meringankan mereka, baik dengan dana, propaganda kita. Ya, kita bicarakan di mana-mana penderitaan mereka. Mungkin ada orang yang belum tahu. Gitu. Nah, ini sebagai sedikit-dikitnya bentuk pertolongan kita kepada mereka.
ya. Kita berpihak kepada mereka. Gitu. Nah, di antara bentuk-bentuk kita menolong ya termasuk ini di majelis-majelis kita sampaikan. Kemudian kita galang dana. Ya, kita di mana-mana turun, ya, umat Islam berdemo. Bahkan bukan Islam saja, kafir pun berdemo. Kita lihat ya, sekarang semua kita tahu. Di mana-mana orang non-muslim itu demo membela. Karena apa? Mereka manusia. Nggak usah bicara agama. Manusia. Memberikan pembelaan. Termasuk upaya juga ya. Nah, ini Jumat yang lalu kita sudah sampaikan ya. Di khutbah Jumat ya, mensosialisasikan fatwanya Majelis Ulama, yaitu memboikot produk-produk Yahudi. Banyak produk-produk Yahudi. Ya, kita sudah tahu semualah gitu. Ya, kalau kita nggak makan itu nggak mati juga gitu. Kalau kita nggak pakai produk itu nggak mati juga gitu. Masih ada yang lain. Nah, buktikan. Yang menyakitkan ini kadang-kadang ada orang ini Islam demonstratif, alah, nggak ngaruh. Ya apa? Kenapa dilarang? Toh kita muamalah dengan Yahudi nggak dilarang. Iya, kapan? Dalam situasi bagaimana? Itu loh. Padahal memang benar ini fatwa ini sebetulnya sudah lama difatwakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Sudah lama. Bahkan beliau memfatwakan itu bukan saja dalam keadaan perang, dalam keadaan damai pun ya, itu harus kita boikot. Karena apa? Yahudi ya, yang ada di Palestina ya, yang mendirikan negara ilegal Israel itu, posisi mereka terhadap umat Islam itu dalam keadaan perang. Maka Syekh Qaradawi memfatwakan boikot produk-produk mereka. Sudah lama itu. Ya, tapi umat Islam ya kadang-kadang tidak mendengarkan ini. Sehingga mereka kuat. Karena apa? Kita dukung. Nah, maka mari buktikan bentuk pertolongan kita apa? Kita berlepas diri, barok dari mereka dan menolong saudara-saudari. Karena apa? Uang-uang kita yang masuk mengalir ke perekonomian mereka itu menguatkan mereka dalam rangka mereka menghabisi saudara kita. Itu masalahnya. Nah, maka kita perlu itu buktikan. Kita boikot. Ya, banyak produk-produk itu. Nah, di antara propaganda-propaganda yang sesat yang menyatakan bahwa kelompok yang ketiga ini mereka tidak mendukung, justru membenci orang-orang Palestina. Karena apa? Mereka terbalik pemahamannya tentang Palestina, dan memang mereka pro Palestina tentang Palestina karena mereka pro kepada Israel. Ya, saya ingin sampaikan di Indonesia ini ada juga Yahudi, Pak. Ya, bahkan Bapak perlu tahu di Cina juga ada Yahudi. Ya, 6 tahun lalu di masjid ini masih lama, saya sampaikan kajian. Ya, bukunya Syekh Dr. Thoriq As-Suwaidan, seorang ulama dari Kuwait, pakar Yahudi. Alhamdulillah saya ada bukunya, tebal sekali bukunya itu. Di situ dirinci apa itu Bani Israel, sejak kapan adanya Bani Israel, sampai Yahudi akhir zaman, Yahudi sekarang ini, bagaimana Yahudi menguasai Amerika, bagaimana Presiden Amerika tidak bisa jadi presiden kalau nggak ada lobby Yahudi, apa saja ya kekuatan mereka, bagaimana strategi mereka, sampai bagaimana Yahudi menguasai Palestina, detail sekali dan gambar-gambar foto kuno ya, bagaimana orang Israel masuk ke Palestina membantai mayat-mayat itu, ada foto-fotonya dalam buku itu, lengkap sekali gitu. Nah, saya ketika awal-awal memiliki buku itu saya pikir luar biasa ini Yahudi ini, pantas Amerika bertekuk lutut karena mereka memang ya luar biasa orang-orang pintar. Ada 2 sikap yang paling menonjol dari Yahudi ya, kalau kita simpulkan banyak keburukan mereka, tapi ada 2 sikap ini. Sikap ini simpel saja, keburukannya banyak kata Dr. Thoriq As-Suwaidan, tapi 2 sikap ini menonjol sekali dan ini menjadi ciri mereka. Apa? Pintar dan licik.
Pintar, orang-orang pintar. Tapi mereka licik. Nah ini. Nah di Indonesia ini awal-awal terjadi perang ini di Gaza yang belakangan ini, muncul itu pembela-pembelanya dari kalangan Yahudi. Salah satunya tokoh Yahudi perempuan yang namanya Monica itu. Ya, dia seorang wanita. Ya, jadi Yahudi di Indonesia ini pusatnya ada di Sulawesi, di Minahasa. Ya, dan kita banyak belum tahu. Ada juga artis-artis yang Yahudi tapi dia sembunyikan keyahudiannya. Gitu. Nah, Monica itu dengan gagahnya merasa tidak bersalah. Justru yang bersalah itu Palestina. Yahudi Israel itu milik Yahudi. Dia membela. Israel itu yang sekarang berdarah-darah itu milik Yahudi. Gitu. Nah, sedikit saya akan sampaikan supaya apa kita ini tidak dilarikan oleh isu-isu sesat gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini sedikit kronologi ya tentang Palestina ini ya, berdasarkan ya tulisan Dr. Thariq Aswaidan itu ya, dan satu lagi berdasarkan saya juga punya bukunya itu ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, bagaimana Yahudi menjatuhkan khilafah Islamiyah yang ada di Turki. Ya. Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Di Palestina itu banyak nabi-nabi Bani Israel dari keturunan Bani Israel. Israel itu Yakub, Nabi Yakub. Itu banyak nabi-nabi keturunan ke bawahnya itu orang-orang keturunan Bani Israel yang ada di Palestina. Mereka banyak memang menetap dan lahir di Palestina, dan banyak nabi-nabi Allah di Palestina, meninggal di Palestina. Singkat cerita, Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman, anak daripada Nabi Daud alaihi salam, di puncak kejayaannya saat itu zaman Nabi Sulaiman. Karena apa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman itu diberikan satu kerajaan, yang kerajaan itu tidak akan pernah dimiliki atau ada kerajaan sampai kiamat seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Lantainya kerajaan Nabi Sulaiman itu seperti kaca. Sampai Ratu Bilqis itu ketika pertama menginjakkan kaki, dia angkat itu apanya ini, bajunya, takut dikira air. Gitu. Nah, zaman Nabi Sulaiman mereka jaya. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, mereka berselisih, terpecah menjadi dua kelompok besar. Terpecah dan mereka membuat kerusakan. Saat itu di Palestina mereka sombong, berpecah belah, membuat kerusakan, tidak lagi berpegang kepada ajaran tauhid, sama dengan yang dihadapi Nabi Musa, disuruh nyembah Allah malah nyembah sapi. Ini karakternya Yahudi gitu. Nah, ketika mereka berpecah ini dan merasa masing-masing lebih hebat dari yang lain, di saat itu Allah turunkan azab. Apa azabnya? Didatangkan musuh membantai mereka. Datanglah seorang raja dari Babilonia namanya Nebukadnezar, ya, atau biasa disebut saat itu Bukhtanasor. Nebukadnezar dengan ribuan tentaranya menyerang Palestina. Orang Yahudi habis. Ya, sebagian meninggal, sebagian ditawan, dikuasai. Nah, bagian daripada yang mereka sebut sekarang ini kuil Sulaiman itu dihancurkan oleh mereka. Ya, tempat ada mihrabnya Nabi Sulaiman, biasa Nabi Sulaiman itu di situ tuh. Itu oleh Nebukadnezar dihancurkan. Kemudian berapa lama setelah itu orang Yahudi dibiarkan oleh Nebukadnezar ya untuk kembali hidup damai. Masih saja mereka itu sombong. Akhirnya datang lagi ya pasukan Romawi dipimpin oleh Kaisar Titus, dibantai lagi oleh Titus. Nah, saat itu ini perlu kita tahu ya. Ini dengar baik-baik saudara sekalian. Ini sejarah ini harus kita tahu. Ya, saat-saat sekarang ini perlu. Nah, saat dibantai oleh Raja Titus ini, saat itulah orang Yahudi mengalami satu fase atau proses diaspora. Jadi diaspora itu dari bahasa mereka. Apa diaspora itu? Memencar. Maka
zamannya Kaisar Titus, Yahudi ramai-ramai keluar ya dari tanah Palestina, sebahagian ke timur, sebahagian hijrah ke barat. Yang ke timur masuk ke negeri-negeri Arab. Ini disebut ya Sapardim, Yahudi Sapardim. Yang masuk ke wilayah barat, dunia bagian barat, ya, ini Yahudi Ashkenazen. Ya, Ashkenazen. Istilah ini sampai sekarang, Pak. Gitu. Dan yang lebih dominan hari ini memutar dunia ini Yahudi Barat ini, Ashkenazen. Yang menghancurkan khilafah Islamiyah itu seorang yang ya Muslim, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Dia darah Yahudi, ya, itu Yahudi Sapardim. Mustafa Kemal itu yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Nah, gitu. Nah, singkat cerita mereka menyebar di seluruh penjuru dunia. Nah, artinya saat itu Palestina dalam kekuasaan Romawi. Nah, ini dengar, ini penting. Ya, sejak saat itu terus beratus tahun ke bawah sampai di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di zamannya Umar ibn Khattab, ya, jadi ada Romawi Barat, Romawi Timur. Palestina itu dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur saat itu. Ya, agamanya Nasrani. Di zaman Umar ibn Khattab, ya, Palestina itu dibebaskan oleh Umar ibn Khattab. Setelah membebaskan Mesir, pasukan yang dikirim oleh Umar ini diperintahkan untuk membebaskan Palestina. Ya, saat itu ada beberapa komandan ya, dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, Amr bin As. Gitu. Mesir berhasil dikuasai, mereka masuk. Nah, ini istilahnya futuhat. Kalau bahasa kerennya sekarang ekspansi. Mereka setelah menguasai Mesir masuk ke Palestina, dikuasailah Palestina oleh kaum muslimin di zaman Umar. Takluklah kerajaan Romawi saat itu. Ya. Si pembesarnya Uskup Supronius ini menyerah dan akan menyerahkan kekuasaan, pintu kerajaan kuncinya itu dia akan serahkan. Dia tidak mau menyerahkan kecuali yang datang itu pemimpinnya umat Islam, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar dari Madinah, ya, setelah menerima kabar kemenangan itu dikirim utusan, Kaisar tidak mau menyerahkan itu kunci kalau bukan engkau wahai Amirul Mukminin yang baik. Datang Umar bin Khattab. Dia datang tidak dengan bintang di pundaknya, pemimpin dunia ini loh, khalifah. Dia datang hanya menunggangi unta. Ya, dengan satu pengawalnya. Yang dibawa itu apa? Gerbah dari kulit tempat air minum, kantong kurma, dan sejadah tempat sholatnya. Ajibnya ini nyata, ini sejarah ini. Ya, mereka berboncengan onta. Capek yang satu, turun yang satu. Singkat cerita, begitu mendekati masuk ke tempat kekuasaannya Sopronius, ya, uskup saat itu. Uskup bertanya, yang mana pemimpin kamu? Dilihat sudah mendekat itu. Itu yang memegang tali unta itu. Saat itu giliran pengawalnya di atas unta. Geleng kepala Sopronius, pantas kalian menang. Karena apa? Pemimpin kamu meletakkan dunia itu di telapak kakinya. Ini sejarah loh ini. Nah, sejak saat itu Palestina di bawah kekuasaan Islam. Ya, nah ini dengar baik-baik. Kemudian setelah berjayanya umat Islam di Spanyol selama berapa ratus tahun, ya, dalam kondisi jaya kemudian umat Islam lupa, dibalas oleh orang Romawi. Bagaimana cara orang Romawi membalas kekalahannya di Spanyol? Dikumpulkan kekuatannya. Eropa dikumpulkan kekuatan oleh Paus Urbanus II. Apa yang digerogoti? Yang digerogoti itu apa? Palestina. Maka terjadilah perang salib yang pertama 1099 Masehi. 1096 Masehi terjadi perang salib. Paus Urbanus II memerintahkan menyerang Palestina, rebut dari umat Islam.
Diutuslah seorang panglimanya namanya Godfrey. Masuk mereka ke Palestina. Umat Islam lari ketakutan masuk ke dalam masjid. Kata Imam Ibnu Katsir, lebih kurang 70.000 umat Islam dibantai saat itu. Ini kita perlu tahu. 70.000 lebih kurang umat Islam itu dibantai saat itu oleh Godfrey ini. Ya. Singkat cerita, setelah mereka menguasai hampir 100 tahun, 90 tahun lebih, tahun 1187 muncullah pahlawan Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin sudah lama bercita-cita harus kita bebaskan itu. Maka ketika dia punya kekuatan dan dia di puncak kekuasaannya, dia wujudkan niatnya, dia serang itu Palestina. Terjadi satu peperangan namanya Perang Hittin. Hittin itu satu wilayah kecil yang ada di, kalau sekarang ini yang masuk dalam kekuasaannya Israel. Satu tempat namanya Hittin. Terjadilah Perang Hittin. Menang. Ya, menang umat Islam. Bagaimana kekuasaannya Al-Ayyubi? Berbeda dengan Godfrey. Godfrey umat Islam habis dibantai. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi begitu menang menguasai Palestina, mereka bertekuk lutut. Apa kata Salahuddin? Kalian bebas hari ini, keluar dari Palestina semua. Ya, keluar. Perang sudah selesai. Gak dibantai, gak dibunuh, disuruh keluar dengan baik. Ini hebatnya Islam. Tapi pintarnya orang Barat diputar balikkan. Islam itu kejam, bengis. Karena apa? Mereka menguasai media. Singkat cerita, masih ada waktu ya, sebentar lagi. Setelah berkuasanya Islam beratus tahun, Islam berkuasa sampai dikuasailah Palestina ini. Estafet kekuasaannya diserahkan ke Turki Utsmani, ya, dinasti Islam terbesar ketiga setelah Umayyah Abbasi Utsmani. Dalam kekuasaan Turki Utsmani, Palestina dijaga. Nah, saya katakan orang Yahudi yang berpencar, ya, berkumpul di satu tempat namanya di Swiss, namanya Basel. Orang Yahudi, pakar-pakar Yahudi yang ada di Eropa di mana-mana berkumpul di Swiss, satu tempat namanya Basel. Apa mereka bertemu di Basel? Mereka merencanakan untuk mencari kampung halaman untuk orang Yahudi. Dan untuk mencetuskan itu dibentuklah satu organisasi namanya Zion. Zion Yahudi yang kemudian dikenal dengan Zionisme Yahudi. Apa Zion itu? Zion ini nama satu bukit yang ada di Palestina, letaknya di luar tembok pagar Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu arealnya, tanahnya itu 14,4 hektar. Di dalamnya ada Al-Aqsa. Bukit Zion itu di belakang tembok itu ada bukit, ya. Zion dalam bahasa mereka menyebut Zion. Kalau orang Arab menyebut Sahyun. Mereka membuat satu gerakan kembali ke Bukit Zion, maka disebut Zionis. Banyak tokohnya, salah satunya Theodor Herzl. Berkumpullah Yahudi, ya, di Swiss merancang untuk kembali merebut bagi mereka Palestina itu. Mereka sebut promise lain, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Keyakinan orang Yahudi, Palestina itu promise lain. Apa itu? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Yahudi harus direbut. Nah, singkat cerita, ketika berkuasa Sultan Abdul Hamid, dijaga baik-baik oleh Sultan Abdul Hamid, ya, walaupun kondisinya sudah lemah saat itu, ya, Turki Utsmani sudah menurun kekuatannya. Dahulu menguasai dua benua Eropa. Dua benua ini dipegang oleh kekuasaan Islam. Angkatan bersenjata yang terkuat di dunia saat itu, ditakuti. Tapi digerogoti kekuatannya oleh orang-orang Yahudi yang ada di Turki dan Yahudi Timur, Yahudi Ashkenazim. Nah, singkat cerita, terjadilah Perang Dunia Pertama 1914. Turki Utsmani terlibat dalam perang dunia ini. Nah, siapa yang menciptakan perang dunia ini? Otak di belakang ini sampai terjadi perang dunia, Yahudi juga. Kemudian dibentuklah PBB. Siapa yang bentuk PBB? Yahudi juga. Ini yang perlu kita tahu. Ya.
Nah, singkat cerita, terjadi Perang Dunia Pertama 1914. Turki Utsmani ini satu blok dengan Jerman, Bulgaria, Austria, Hongaria. Siapa lawannya? Yang dilawan ini Inggris Raya, Rusia, Prancis, ya. Satu lagi negara apa ini? Ada 4 negara besar ini. Singkat cerita, dalam Perang Dunia ini kalah. Ya. Blok sebelah ini kalah. Ya. Jerman kalah perang, ya, menghadapi Rusia dan Inggris ini. Sultan Abdul Hamid bersama Jerman. Nah, konsekuensi setelah kalah perang itu PBB turun tangan. Ya, PBB sudah dibikin oleh Yahudi. Apa di antara konsekuensinya sebagai negara yang kalah perang? Saat itu Turki Utsmani harus rela dibawa kendali kontrolnya Inggris. Ya, mulai saat itu PBB putuskan urusan Turki diserahkan kekuasaannya kepada Inggris. Maka Inggris mengontrol Turki. Nah, Yahudi mulai bersuka cita. Mereka menggalang kekuatan dunia. Saya ingin sampaikan di sini. Sistem perbankan dunia, orang terkaya di dunia yang menguasai bank itu orang Yahudi, namanya Rothschild. Ya. Maka dengan lobby-lobby Yahudi di seluruh dunia, berkumpullah mereka di Inggris, ya, mengadakan bisik-bisik kepada pembesar Inggris. Sampai akhirnya satu hari 1917, 3 tahun setelah kalah perang, Menteri Luar Negeri Inggris James Arthur Balfour mendeklarasikan niat untuk mendirikan, ya, negara Yahudi di tanah Palestina. Dia deklarasikan 1917 di Inggris. Orang Yahudi sangat bergembira. Nah, ya ini biar jelas. Nah, kemudian setelah 1917, mulai hari setelah dideklarasikan oleh Balfour ini, mulai hari itu dari 1917 sampai 1948, orang Yahudi yang tercecer-cecer di Eropa itu tiap hari masuk ke Palestina. Karena apa? Turki Utsmani sudah dalam kekuasaan Inggris. Inggris memberikan lampu hijau, dibiarkan orang Yahudi ini masuk ke Palestina. Ya, sejak 1917. Nah, yang perlu kita ketahui, orang Yahudi yang ada di Eropa dan di mana-mana itu sebelum masuk ke Palestina sudah dididik dengan didikan militer. Jadi mereka sipil tapi ahli militer karena dididik, dipersiapkan di luar negeri sebelum masuk ke Palestina. Sehingga begitu mereka masuk ke Palestina, Inggris main mata dengan mereka, dipersenjatai oleh Inggris. Apa yang terjadi sejak 1917 sampai 1948, tiap hari mereka masuk, tiap hari tanah orang-orang Palestina direbut oleh mereka, dirampas paksa. Dalam waktu sekian tahun 1917 sampai 48, tiap hari itu tanah-tanah dirampas. Hampir tiap hari darah tertumpah. Pembantaian dimulai sejak saat itu, 1917. Dalam bukunya Tariq As-Suwaidan itu bergambar, ada di rumah itu. Mayat-mayat orang Islam Palestina dibantai oleh mereka. Tokoh-tokohnya ada, muka-mukanya ada, foto-fotonya. Sejak saat itu sampai kemudian 1948, ya, seorang petinggi, ya, Yahudi, ya, namanya David Ben Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel Raya 1948. Sejak saat itu Yahudi merasa memiliki tanah Palestina. Dan hari-hari setelahnya makin lama tanah Palestina makin kecil. Karena apa? Penduduknya kalau gak dibantai diusir, kalau gak dibantai diusir. Sampai hari ini. Maka kenapa ada perjuangan Fatah, PLO dahulu? Maka mengapa ada perang 6 hari tahun 67? Ingin merebut kembali ini, tapi kalah. Karena apa? Mereka didukung oleh Amerika, didukung Inggris, kalah. Mesir perang kalah, Libanon kalah, karena mereka didukung kekuatan oleh Amerika dan Inggris. Sampai hari ini
Ajibnya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini Allah tunjukkan, ya, bangsa yang bangkit tidak ingin dijajah, membela kehormatannya dan menjaga tanah suci ketiga umat Islam ini, modalnya dengan Al-Quran. Mereka bangkit menjaga tanah sucinya ini, melawan orang-orang Yahudi. Dan hari ini kita saksikan mereka menang. Bukan negara loh, Taifah. Taifah itu kelompok kecil, dan ini janji Rasulullah. La tazalu min ummat Taifah alal haqqi zahirin la aduwwin qahirin. Akan muncul satu kelompok kecil, bukan negara, kelompok kecil yang selalu di atas kebenaran. Allah menangkan kelompok ini atas musuh-musuhnya. La yadurruhum man khadalahum wala khalafahum. Tidak akan membahayakan kelompok kecil ini, orang-orang yang tidak suka dan memusuhi tidak akan membahayakan, kata Rasulullah. Kelompok ini tetap ada sampai hari kiamat. Sahabat bertanya, wa ainahum ya Rasulullah, di mana kelompok kecil ini? Di Baitul Maqdis, wa aqna fi Baitul Maqdis. Kelompok kecil yang akan dibela oleh Allah, dimenangkan atas musuh-musuhnya, ada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Jawab sendiri, siapa kelompok kecil itu hari ini? Lihat dengan mata kepala, buktikan apa yang dikatakan Rasulullah terjadi. Kelompok kecil ini menang. Lawan siapa? Lawan Israel, lawan Amerika dan sekutu-sekutunya, menang. Mesir, satu negara, gak menang, lawan mereka kalah. Tapi kelompok kecil ini menang. Nah, kelompok kecil inilah yang menggoncangkan dunia hari ini. Dan mereka saudara-saudara kita yang akidahnya sama dengan kita. Mereka bukan Syiah, hati-hati. Ya, Ahlus Sunnah yang di otak mereka ada Al-Quran, dan mereka berjihad dengan orang kafir dengan Al-Quran karena mereka mengamalkan ayat, karena dipesan oleh pendirinya Syekh Ahmad Yasin, mereka amalkan satu ayat ini, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka itu bihi dengan Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bihi ini dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Itu yang mereka lakukan. Dan hari ini kita saksikan Israel sudah minta gencatan senjata. Menang kelompok kecil. Yang ingin saya katakan, kesimpulan terakhir, jangan tertipu ya dengan berita-berita bohong. Palestina sampai hari ini buminya kita, buminya kaum muslim. Mereka merampas dari umat Islam. Jangan tertipu kita. Ya. Dan mereka yang berjuang hari ini mewakili kita semua umat Islam di dunia, mewakili umat Islam di dunia, menjaga tanah suci ketiga Al-Aqsa. Hati-hati lisan kita. Ya, jangan sampai kita mencaci, menghina mereka. Hati-hati. Demikian saja, mungkin terlalu lama, mohon maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.